Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Roma. Ketemu lagi di channel Jangan lupa untuk selalu subscribe channel AR Undangan dan klik tombol lonceng supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kita. Ini adalah pertama kalinya aku bikin konten di channel ini. Nah, di kesempatan ini aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku. Gimana sulitnya aku untuk beralih profesi dari seorang karyawan kesehatan ke wirausaha. Jujur itu adalah sesuatu yang sangat sulit buat aku. Jadi aku pengen banget ceritain ini ke kalian karena sebelumnya juga banyak banget yang tanya ke aku. Aku bekerja di sebuah instansi kesehatan itu kurang lebih 4 atau 5 tahun dengan status permanen. Siapa sih yang gak suka dengan status permanen? Tapi seiring berjalannya waktu, setiap pulang kerja itu aku selalu mikir, kok kayaknya aku pengen ya beralih menjadi seorang wirausaha kayak gitu. Pada saat itu aku terpikir aku pengen buka usaha apa ya, karena bener-bener gak ada terbesit di pikiran aku buat buka usaha apa kayak gitu. Kadang aku sering searching di medsos atau kadang setiap aku main Facebook ataupun Instagram itu banyak banget bermunculan bentuk-bentuk usaha seperti fashion, kecantikan, kuliner dan usaha-usaha lainnya. Nah, di situ aku tuh mulai bingung. Tapi aku sempat terpikir dulu pas aku mau nikah, pertama kali yang aku cari itu yaitu tempat percetakan undangan. Itu susah banget buat nyarinya. Kalaupun ada di beberapa tempat, itu harganya sangat bisa dibilang sangat mahal gitu. Dan untuk pilihan-pilihan undangan itu sendiri sedikit atau belum sesuai dengan selera yang aku mau dan alasan-alasan lainnya. Iya. Nah, dari situlah aku berniat atau aku punya pikiran buat buka usaha percetakan undangan. Terus aku cari rekan yang sudah berpengalaman di bidang percetakan itu, teman-teman. Jadi intinya di sini temen itu punya sebuah percetakan undangan. Nah, tugas aku di sini, aku itu mempromosikan undangan dia ke customer. Jadi di sini aku itu sebagai marketingnya. Nah, ini nih yang menarik. Jadi, pas pertama kali aku promosi, alhamdulillah, kebetulan ada temen aku yang mau nikah, teman-teman. Jadi, waktu itu, kebetulan dia bukan asli anak Batam. Dia anak rantauan dan pastinya dia bingung dong buat cari tempat percetakan. Nah, di situ kesempatan aku buat masarin produk atau masarin undangan ini ke dia, teman-teman. Dan alhamdulillahnya dia itu tertarik sama undangan yang aku tawarin ke dia. Teman-teman tahu nggak? Pas waktu aku nawarin ke dia, sama sekali aku itu nggak punya sampel fisik dari undangan itu sendiri. Jadi aku hanya bermodalkan HP. Nah, di situ aku ngasih tunjuk gambar ke teman aku itu. Teman-teman mau tahu nggak siapa teman aku itu? Sebutin nggak ya namanya? Tapi kayaknya seru nih, jadi bisa buat kenang-kenangan. Temen aku pertama yang juga jadi customer aku itu namanya Diah Arum Mayasari. Apa ya nama panjangnya? Aku lupa. Pokoknya intinya dia itu panggilannya Dia. Makasih Dia, kamu adalah
orang pertama yang jadi customer aku. Makasih banget ya kamu udah percayain buat undangan ke aku. Tapi alhamdulillah ini menjadi orderan pertama aku. Dan kalian tahu untungnya waktu itu aku bikinin undangan teman aku ini berapa? 10.000. Tapi di situ aku sangat bersyukur meskipun untung aku cuma 10.000. Karena apa? Untuk ngedapetin customer aja aku udah syukur banget, karena pasti susah buat pemula kayak aku, apalagi itu bukan bidang aku. Dan aku nawarin ke teman aku itu, dan alhamdulillah dia langsung deal. Nah, itu suatu prestasi sih buat aku sebenarnya di bidang lain, di luar jalur dari profesi aku itu sendiri. Hal itu terus aku lakukan, aku terus promosi ke teman-teman kerja aku, ke teman-teman sekolah aku dulu. Dan alhamdulillah aku dapat lagi orderan dari mereka. Untuk teman-teman kerja aku, alhamdulillah mereka udah percaya juga ke aku buat order undangannya. Terima kasih buat semua teman-teman yang pernah order undangan ke aku, baik itu teman kerja, teman SMA, ataupun bahkan pernah teman SMP pesen undangan di aku. Terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih udah jadiin undangan aku menjadi bagian dari pernikahan kalian. Semoga kalian sakinah, mawadah, warohmah, tiljannah bersama pasangan kalian ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh semakin yakin untuk memulai usaha undangan ini. Aku semakin pede karena ternyata desain-desain aku itu berarti udah diterima sama masyarakat, teman-teman. Nah, di sini nih aku seneng banget. Waktu itu aku belum tahu yang namanya undangan custom, teman-teman. Jadi undangan custom itu undangan yang lagi hits sekarang ini. Undangan yang bisa kalian request sesuai kemauan kalian pengen kayak gimana. Nah, itu yang namanya undangan custom. Dulu itu aku cuma kenal sama undangan blanko, teman-teman. Nah, jadi di sini aku sekalian kasih ilmu ke kalian. Untuk undangan blanko itu sendiri, itu adalah undangan pabrikan. Dalam arti, aku udah beli itu undangan, aku udah beli itu bahan ke supplier aku. Nah, di situ udah ada desainnya di kertas yang sudah mereka sediakan. Jadi di sini tugas aku cuma setting untuk tulisan dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi itu. Jadi dulu itu aku emang benar-benar nggak tahu yang namanya undangan custom. Nah, seiring berjalannya waktu, orderan aku itu terus bertambah, teman-teman. Alhamdulillah banget. Nah, rekan aku ini dia kewalahan sama orderan dari aku, teman-teman. Jadi pada waktu itu aku cuma punya satu laptop di rumah. Nah, di satu laptop itu aku searching ke Google buat cari aplikasi-aplikasi untuk desain. Di situ banyak banget, teman-teman. Aku ada nemuin AI, Photoshop, dan Corel Draw yang aku tahu ya, teman-teman. Nah, dari semuanya itu aku ngerasa Corel itu aplikasi yang mudah dipahami bagi aku ya, teman-teman. Nggak tahu kalau yang lainnya, tapi bagi aku itu aplikasi yang mudah pakai Corel Draw. Nah, di situ aku mulai terus belajar. Aku belajar otodidak, artinya aku itu belajar sendiri tanpa ada guru, tanpa ada pengajar. Aku setiap pulang kerja selalu buka laptop aku selalu praktekin aplikasi itu. Dan alhamdulillah aku bisa mendesain, alhamdulillah. Terus banyak teman-teman atau mereka-mereka yang tanya ke aku, apakah waktu itu aku punya modal apa enggak? Karena buka usaha pasti butuh modal. Mau tahu nggak modal aku waktu itu berapa, teman-teman? 0 rupiah. Jadi di sini aku sama sekali nggak ada modal, teman-teman. Jadi intinya aku buka usaha percetakan ini tanpa modal apapun. Kok bisa? Nah, jadi gini cara kerjanya, teman-teman. Ketika customer itu deal dengan undangan kita pasti minta DP atau uang muka atau tanda jadi bahwasannya tuh dia deal bakal order undangan di kita. Nah, dari DP itu
kita putar uangnya untuk buat beli bahan teman-teman. Enak kan? Jadi kita itu usaha tanpa modal, tapi modalnya itu dari DP customer yang udah deal sama kita. Nah, semakin kesini aku tuh semakin menikmati. Ternyata asik juga, tanpa aku sadari ini menjadi sebuah hobi baru buat aku teman-teman, yaitu mendesain. Jadi aku itu suka banget iseng-iseng untuk belajar desain undangan custom dengan menggunakan aplikasi Corel tadi. Dan disinilah aku semakin yakin buat keluar dari zona aman alias resign, tanpa memikirkan hal-hal buruk yang bakal terjadi ke depannya. Intinya aku jalani dan aku yakin aja sama keputusan yang udah aku buat. Dan sampai saat ini alhamdulillah aku masih menekuni dan menikmatinya. Yang penting intinya kita yakin dan semangat ya teman-teman. Apapun pekerjaan kita, cintailah pekerjaan itu, maka semua akan terasa mudah teman-teman. Jangan kita itu terbebani oleh suatu pekerjaan. Jadi, buat teman-teman yang pengen berwirausaha, yang pengen buka usaha, yang pengen berbisnis, lakukan aja. Jangan takut buat rugi teman-teman. Pokoknya jangan mikir untungnya dulu, mikir pahit-pahitnya dulu. Untung itu belakangan teman-teman. Kalau mau untung, pokoknya harus berani rugi dulu, biar kita nggak kaget nantinya kalau memang bener-bener rugi ya teman-teman. Tapi jauhkanlah dari itu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung ya teman-teman. Oke, videonya sampai di sini dulu. Di konten selanjutnya, aku bakal sharing terus tentang pengalaman pribadi aku. Aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana perkembangan dari usaha yang aku minati. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanya atau dari teman-teman pengen aku bikin konten apa, boleh komen di kolom komentar. Nanti aku bakal bikinin konten yang kalian mau. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton konten aku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Tetap semangat buat kita semuanya. Dan selamat berpuasa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.